Yang apa lagu pelajar Pancasila? Ayo kita nyanyi 1, 2, mulai. Pada Tuhan yang Esa dan bertalam mulia, berbinaan domba, gotong royong mandiri, yakin dan berharap kritis. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dulu ya. Kemudian ya, kita kasih masuk nggak? Yang makan untuk satu. Silakan ke depan untuk makan satu ya. Silakan ke kelas depannya. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mulai pelajarannya. Nah, untuk pelajarannya kita akan membahas tentang penciptaan Sang Hyang Widi. Namun sebelumnya itu kita ibu sebutkan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Yang kedua, menjelaskan urutan ciptaan Sang Hyang Widi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan bagaimana cara merawat dan menghormati ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sebelum mulai pelajaran ibu tanya dulu. Ini bertanya pada anak-anak, apakah anak-anak pernah jalan-jalan bersama keluarganya kemana itu tempatnya? Pernah nggak? Itu siapa yang pernah? Ayo katakan. Nah, contoh ini kemana? Pantai. Apa yang dilihat? Air. Yang lain? Pasir yang dilihat itu pantai ya. Nah, dari apa yang anak-anak lihat itu ada pasir, ada pantai, ada gunung, ada pohon. Apa yang itu semua itu termasuk siapa yang menciptakan? Ya, nah, itu semua ciptaan Sang Hyang Widi. Apa saja yang diciptakan Sang Hyang Widi? Tumbuhan lagi, hewan lagi, manusia. Tumbuhan, hewan dan manusia itu semua adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Dan semua itu yang ada di alam semesta. Termasuk juga alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Baiklah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak tonton video berikutnya. Makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Ciptaan Sang Hyang Widi dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan, hewan, manusia. Yang diciptakan Sang Hyang Widi pertama kali adalah alam semesta, seperti langit, bumi, gunung, air, lautan. Semuanya itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Kemudian barulah Sang Hyang Widi menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama kali diciptakan Sang Hyang Widi adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan. Dan yang ketiga adalah manusia. Tuhan menciptakan tumbuhan pertama kali karena tumbuhan bisa menciptakan makanannya sendiri. Kemudian disusul dengan hewan. Hewan bisa mencari makanan melalui tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu sendiri. Kemudian manusia diciptakan paling terakhir karena manusia merupakan makhluk paling sempurna. Karena manusia dianugerahi ide oleh Sang Hyang Widi, yaitu agar manusia bisa berpikir dengan akal pikirannya. Dengan akal dan pikiran yang dimiliki manusia, manusia bisa menjaga dan melestarikan lingkungan, yaitu dengan cara 1. Menghormati kehidupan semua makhluk. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Tidak membuang sampah sembarangan. 4. Tidak merusak habitat mereka. 5.
5. Mendukung program konservasi hewan, dan lain sebagainya. Nah, dari video yang anak-anak tonton tersebut, apa yang anak-anak dapatkan di sana? Ya, Tumbuhan. Tuhan. Ada lagi yang ditemukan? Hewan. Hewan. Ada lagi? Manusia. Nah, dalam video tersebut menceritakan tentang ciptaan Sang Hyang Widi, urutan diri ciptaan Sang Hyang Widi dan cara melawan ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, Rama tahu cara melawannya bagaimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Tahu nggak urutan jenis ciptaan Sang Hyang Widi yang pertama apa? Ya, nah, tumbuhan. Kenapa dibilang tumbuhan? Tahu nggak? Ada tahu? Karena tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua apa? Ya, Hewan. hewan. Kenapa disebut hewan yang kedua? Karena bisa mencari makanan sendiri. Ya, karena hewan bisa mengambil makanan dari tumbuhan dan hewan itu sendiri. Yang paling kaya apa dikatakan? Manusia. Kenapa dikatakan manusia paling kaya? Ya, Karena bisa berpikir. karena bisa berpikir dan juga karena manusia itu harus mengambil makanan dari tumbuhan dan hewan. Untuk itulah tumbuhan yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, karena manusia itu harus mengambil makanan dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, untuk apa yang Ibu jelaskan tadi, apa perlu ditanyakan? Tidak. Tidak. Nah, apa yang perlu Ibu jelaskan tadi? Silakan anak-anak Ibu buatkan kelompok ya. Nah, di sini ada kelompok. Ibu bagi kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Silakan anak-anak keluarkan kertasnya 1, 2. Lakukan satu kelompok 1 ya, keluarkan kertasnya. Ya, dan keluarkan kertasnya. Dan siapa kertasnya? Nah, dari siapa? Silakan satu orang menulis ya, dan diskusi sama kelompoknya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang anak-anak ingin buat untuk menghasilkan suatu proyek atau proyek? Nah, dari ciptaan Sang Hyang Widi yang Ibu jelaskan, silakan anak-anak buat diskusikan bersama kelompoknya. Silakan saya, silakan kerjakan. Ya, seperti ini ya. Ya, seperti itu ya. Tuangkan videonya, diskusi bersama kelompoknya. Apa yang mau dibuat sehingga nanti menghasilkan produk atau proyek yang bagus ya. Apa yang mau dibuat dan silakan coba yang lain, coba lain dengarkan temannya ya, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Dari materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru, kami kelompok 1 sepakat untuk membuat ciptaan Sang Hyang Widi seperti pemandangan alam, dan kami alam langsung mewarnai sehingga alam menghasilkan makanan yang sudah. Ya, ini kelompok 1 hasil diskusinya itu untuk membuat suatu gambaran tentang alam
ciptaan Tuhan, tentang pemandangan, yaitu ya. Dan apa sih yang harus diwarnai? Kita menghasilkan CO2 yang Nah, untuk kesepakatan anak-anak kelompok sudah akan membuat suatu gambaran ya tentang ciptaan Sanyawidi, seperti pemandangan dan ciptaan Sanyawidi yang lainnya. Nah, silakan anak-anak karena waktu juga ya. Minggu depan kita lanjutkan untuk membuat proyeknya. Nah, dari apa yang anak-anak pelajari tadi, mari kita simpulkan bersama. Ya, mari kita simpulkan apa yang dapat anak-anak pelajari tentang materi tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari video yang anak-anak tonton, dari materi yang edukasi? Apa yang dapat disimpulkan? Coba ini, coba simpulkan. Nah ini, ciptaan Tuhan. Ada yang menyimpulkan lagi? Ciptaan Tuhan itu ada banyak. Apa saja? Inang. Air lagi. Pohon lagi. Manusia. Nah, dari apa yang anak-anak sebutkan tentang ini ciptaan Tuhan itu, apa yang pertama kali diciptakan? Ya, tumbuhan. Yang kedua? Hewan lagi. Ya, manusia yang terakhir. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu yang jenis-jenis ciptaan Sanyawidi itu ada banyak ya, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ada 3 ya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Tapi yang diciptakan yang pertama kali itu ada tumbuhan, karena tumbuhan bisa mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua hewan, karena hewan akan dapat mengambil makanan dari tumbuhan dan hewan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah manusia, karena manusia akan menyerap makanan dari tumbuhan dan hewan. Dan manusia itu tidak akan bisa menghasilkan makanan sendiri. Maka dari itulah diciptakan paling terakhir. Nah, sedangkan cara kita untuk merawat ciptaan Sanyawidi itu adalah dengan cara menyiram tanaman, merawat binatang, saling menghormati, itu dan lain sebagainya ya. Nah, setelah apa yang anak simpulkan tadi, mari kita refleksikan bersama. Bagaimana pelajaran hari ini anak? Senang atau tidak? Senang. Apa yang anak dapat kaitkan ciptaan Sanyawidi dalam kehidupan nyata? Apa yang bisa dikaitkan itu apa? Dengan merawat lingkungan. Apa lagi yang bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata? Apa? Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata? Membersihkan lingkungan. Ada lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ayo. Merawat binatang. Nah, dari penjelasan yang ditanyakan tadi sudah cukup anak-anak menerima. Ibu lihat, anak-anak sudah menerima penjelasan Ibu dengan baik. Jadi kesimpulan yang anak-anak buat itu sudah bisa. Jadi anak-anak sudah menerima materi yang dikasih. Pada waktu juga untuk hari ini cukup pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan selesaikan berikutnya. Sebagai anggota, kita ucapkan pada nomor 1. Ya, pertanyaan itu satu. Silakan berdoa kita ya. Kita ambil dengan pada nomor 1.